Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rahman dengan NIM 23141201117. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan memperkenalkan tokoh Islam yaitu Harun Nasution, Profesor Dr. Harun Nasution. Harun Nasution bersekolah di HIS atau disebut juga Holland Inland School dan lulus pada tahun 1934. Pada tahun 1937 lulus di Modern Islamic School. Ia melanjutkan pendidikan di Ahliyah Universitas Al-Azhar pada tahun 1940 dan pada tahun 1952 beliau meraih gelar sarjana muda di American University of Cairo. Di sana beliau mengambil ilmu sosial. Karir beliau yaitu menjadi pegawai Deplu, Brussels dan Kairo pada tahun 1953 hingga 1960. Dia meraih gelar doktor di Universitas McGill di Kanada pada tahun 1968. Selanjutnya pada 1969 menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1973 menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Harun Nasution wafat pada tanggal 18 September 1998 di Jakarta. Karya-karya beliau yaitu Akal dan Wahyu dalam Islam 1981, Filsafat Agama pada tahun 1973, Islam Rasional 1995, Sejarah Pemikiran dan Gerakan 1975. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya dan teologi Islam. Selanjutnya setelah perkenalan tokoh beliau tadi, di sini saya akan memberikan salah satu karya beliau yaitu Hubungan Sains dan Agama menurut pandangan Harun Nasution. Menganalisis pola pemikiran Harun Nasution yang tentang hubungan sains dengan agama dapat dilacak pada pandangannya tentang beberapa hal. Pertama, pandangan Harun terhadap kedudukan akal dalam Islam. Kedua, teologi sunatullah. Dan ketiga, peran ajaran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kedudukan akal wahyu dalam Islam. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis menjunjung tinggi kedudukan akal dan kebebasan berpikir, memungkinkan umat Islam khususnya para ulama pada zaman klasik mempelajari kebudayaan Yunani yang rasional itu. Maka muncullah pemikiran filosofis dalam Islam, pandangan luas serta terbuka, dan pemikiran rasional yang terikat hanya pada sedikit ajaran absolut, membuat filosof-filosof Islam seperti Al-Kindi, Ibnu Tufail, Al-Farabi, Ibnu Miskawi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rasyid dan lain-lain dapat menerima filsafat Pitagoras, Pluto, Aristoteles dan lain-lain. Sungguh pun filosof-filosof Yunani itu bukan orang beragama. Filsafat mereka dengan mudah dapat disesuaikan filosof-filosof Islam dengan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Konsep ide tertinggi Plato. Penggerak pertama Aristoteles yang Maha Satu, Plotinus mereka identikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Farabi berpendapat bahwa Plato dan Aristoteles termasuk dalam jumlah nabi-nabi yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ia berusaha keras untuk mendamaikan filsafat Aristoteles dengan filsafat Plato. Menurut orientalis Prancis Le Bon, apa yang diperoleh ulama Islam dari peninggalan Yunani tidak banyak. Ulama besar dalam ilmu kimia adalah Jabir bin Hayyan dan Zakaria al-Razi, yang di Eropa masing-masing dikenal dengan nama Geber dan Rajes karena kesungguhan dan
ketekunan dalam penelitian kimia. Al-Razi menjadi rusak penglihatannya. Yang kedua yaitu teologi sunatullah. Dalam sejarah ajaran Islam yang mendorong umatnya selalu melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, Harun Nasution mengatakan, dalam agama terdapat dua ajaran yang berhubungan dengan produktivitas manusia. Pertama, agama mengajarkan bahwa sesudah hidup pertama di dunia yang bersifat material ini, ada hidup kedua nanti di akhirat yang bersifat spiritual. Apabila orang yang menganggap kehidupan di dunia ini penting, maka produktivitasnya akan tinggi atau meningkat. Kedua, agama mempunyai ajaran mengenai nasib dan perbuatan manusia. Kalau nasib manusia telah ditentukan oleh Tuhan sejak semula, dalam arti bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, maka produktivitasnya rendah. Tetapi bila masyarakat menganut paham bahwa manusialah yang menentukan nasibnya dan manusialah yang menciptakan perbuatannya, maka produktivitasnya akan tinggi. Pada zaman klasik berkembanglah teologi sunatullah. Sunatullah adalah hukum alam ciptaan Tuhan. Harun mengatakan adapun ciri-ciri teologi sunatullah adalah sebagai berikut: kedudukan akal yang tinggi, kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan, kebebasan berpikir hanya dilihat oleh ajaran-ajaran dasar dalam Al-Quran dan hadis yang sedikit sekali jumlahnya, percaya adanya sunatullah, dan kualitas mengambil arti metaforis dari teks wahyu dan dinamika dalam sikap dan perbuatan. Yang ketiga yaitu peran ajaran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Menjelaskan pandangan Harun tentang peran ajaran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dimulai dari pemaparan tentang sejarah perkembangan ilmu yang dimulai dari zaman Yunani. Selanjutnya Harun menjelaskan bahwa sebagaimana yang diketahui, Yunani adalah tempat lahirnya filsafat dan ilmu pengetahuan. Kira-kira tahun 600 sebelum Masehi, dalam pemikiran alam sekitar mereka, filosof-filosof Yunani seperti Thales, Anaximenes, Anaximandros, Heraklitos, dan selanjutnya Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles banyak yang memakai akal dalam melahirkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kemudian berkembang dengan pesat di tangan filosof-filosof Yunani itu. Sehubungan dengan ini perlu ditegaskan bahwa pada zaman itu filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan dan sebelum terpisahkan seperti saat ini. Selama ini ada anggapan bahwa antara agama yang mempunyai ajaran absolut dan dogma yang diwahyukan oleh Tuhan yang Maha Tahu, Maha Besar, dan ilmu pengetahuannya yang banyak bergantung pada pemikiran akal manusia yang kebenarannya bersifat relatif. Terdapat pertentangan keras. Dari sini timbulnya pertanyaan, bagaimana sebenarnya sikap agama terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan? Jawaban terhadap pertanyaan ini terletak pada hakikat kedudukan akal dan agama bersangkutan. Agama yang meninggikan akal tidak akan menghadapi benturan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Filsafat, ilmu pengetahuan pada dasarnya tidak mesti ada pertentangan dalam Islam. Hubungan yang harmonis antar filsafat, ilmu, dan agama dapat dijumpai selama 5 abad mulai abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi, hingga bisa terjadi karena dalam Islam akal mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Dengan demikian berkembanglah teologi rasional pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Dalam teologi ini manusia diberi Tuhan kebebasan dalam bentuk kemauan dan perbuatannya. Manusia bersifat dinamis dan aktif, bukan pasif dan statis. Alam diatur oleh Tuhan menurut hukum alam ciptaannya, yang dalam Al-Quran disebut sunatullah. Perlu ditegaskan bahwa sunatullah bukanlah hukum alam atau natural law yang dikenal di Eropa. Hukum alam Darwin adalah hasil natur, sedangkan sunatullah adalah ciptaan Tuhan atas kehendaknya. Maka Allah manusia yang mengikuti sunatullah pada hakikatnya mengikuti kehendak Tuhan. Sumber agama adalah wahyu dan sumber ilmu pengetahuan adalah hukum.
alam ciptaan Tuhan yaitu sunatullah, sedangkan keduanya berasal dari sumber yang satu, yakni Allah. Maka antara keduanya antara wahyu sunatullah tidak bisa diadakan pertentangan. Ayat Al-Kauniyah dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengajarkan manusia supaya memperhatikan fenomena alam, mendorong ulama-ulama Islam zaman klasik untuk mempelajari dan meneliti alam sekitar. Menurut penulis, ini adalah inti pandangan Harun Nasution tentang hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan dari karya beliau tadi, tulisan ini adalah bahwa sumber agama adalah wahyu dan sumber ilmu pengetahuan adalah hukum alam ciptaan Tuhan yaitu sunatullah, sedangkan keduanya berasal dari sumber yang satu, yakni Allah. Maka antara keduanya tidak bisa diadakan pertentangan. Ayat Al-Kauniyah dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengajarkan manusia supaya memperhatikan fenomena alam, mendorong ulama-ulama zaman klasik untuk mempelajari dan meneliti alam sekitar. Implikasi dari teori seperti ini adalah bahwa tidak dibutuhkan metodologi khusus untuk mengembangkan ilmu dalam Islam seperti yang telah berkembang saat ini. Di sini saya akan menjelaskan penutup sedikit dari pemikiran Harun Nasution. Terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil, antara lain yang pertama yaitu pentingnya rasionalitas dalam memahami ajaran agama. Nasution menekankan pentingnya membawa umat Islam ke arah rasionalitas dan menumbuhkan pengakuan akal manusia. Yang kedua yaitu pembaharuan pendidikan Islam. Pemikiran Nasution memberikan kontribusi dalam pembaharuan pendidikan Islam, terutama dalam konsep pengembangan kurikulum, metodologi pengajaran, modernisasi pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara akal dan wahyu. Pemikiran Nasution menekankan pentingnya menempatkan posisi akal sesuai kebutuhannya di antara wahyu, sehingga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami ajaran agama. Dengan demikian, pemikiran Nasution memberikan pemahaman tentang pentingnya rasionalitas, pembaharuan pendidikan Islam, dan keseimbangan antar akal dan wahyu dalam memahami ajaran agama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.